Jayabaya, beliau meramalkan bahwa Jawa akan terpecah. Karena apa? Karena bencana ini akan semakin banyak terjadi bencana ya, baik itu gempa, baik itu banjir, longsor, dan itu akan menyebabkan yang Bunda lihat adalah Pulau Jawa akan kayaknya gunung-gunung itu tanah-tanah itu sudah mulai nggak berteman dengan kita. Sepertinya sudah. Ya tadi saya bilang kan di bumi itu ada manusia-manusia terpilih yang menjaga pancer-pancer. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Gunung Semeru meletus dahsyat. Ada kepercayaan, di setiap Semeru meletus akan ada pertanda buruk yang datang dari letusan Gunung Keramat itu. Sebagai gunung yang sangat dikeramatkan, Semeru memang selalu memberi pertanda di setiap letusannya. Pemerintah setempat dan otoritas yang berwenang sudah langsung menaikkan status Semeru menjadi awas. Itu artinya gunung ini sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sudah sejak lampau, masyarakat percaya bahwa letusan Gunung Semeru bukan sekadar peristiwa alam, tapi sebuah pertanda sesuatu yang besar akan terjadi. Paranormal Bunda Dewi Amba menengarai, letusan Semeru menjadi sinyal pergolakan bukan hanya semesta, tapi juga politik. Lantas, benarkah letusan Gunung Semeru menjadi pertanda akan ada suksesi kekuasaan? Akankah ramalan Jayabaya tentang Semeru juga akan terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hati-hati, Semeru sudah meletus. Gunung Keramat di Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur itu memuntahkan lahar yang sangat berbahaya pada Rabu petang. Tanggal 19 November 2025. Kepanikan segera terjadi. Masyarakat dibuat tercekat oleh letusan yang tiba-tiba. Pemandangan yang sangat menyeramkan segera terekam oleh kamera warga yang dibagikan secara masif di sosial media, sehingga tampak masyarakat dibuat khawatir. Status Gunung Semeru juga langsung naik ke level 4 atau awas yang menandakan ada bahaya besar yang sedang mengancam. Warga pun langsung diungsikan ke tempat-tempat yang tak terdampak letusan. Erupsi Semeru sangat besar sekali. 19 November 2025, hari Rabu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Erik Esper. Kali ini sudah nyampe ya dulur, untuk lavanya dulur. Ngeri dulur, astagfirullahaladzim dulur. Hari Rabu 19 November 2025. Sudah mau melewati jembatan Gada Perak lur. Yang di bawah hati-hati. Minggir. Rafi. Mundur Rafi. Kepulan asap dulu. Minggir. Kondisinya sudah gelap. Gelap lur. Gelap total lur. Gelap lur.
dan mulai terlihat itu di 4 km. Kemudian dari pos pengamatan gunung api ini melaporkan terjadinya awan panas, dan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini Badan Geologi menaikkan tingkat aktivitas Gunung Semeru dari level 2 ke level 3 atau status siaga. Kemudian pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ini Badan Geologi menaikkan tingkat aktivitas Gunung Semeru lagi dari level 3 mencapai ke level 4 atau status awas. Gunung Semeru nyatalah bukan sekadar dataran tinggi yang memiliki aktivitas vulkanik, sebab Semeru adalah gunung keramat yang memiliki sejarahnya sendiri. Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dianggap sangat wingit dengan dihuni banyak makhluk tak terlihat. Memiliki ketinggian mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut, Semeru juga berhubungan dengan ramalan Jayabaya. Konon, letusan Gunung Semeru adalah lonceng tanda bahaya bagi tanah Jawa. Sebab ramalan Jayabaya itulah menyebut apabila Gunung Semeru meletus, Pulau Jawa akan terbelah dan mengakibatkan bencana besar. Jayabaya, beliau meramalkan bahwa Jawa akan terpecah. Mungkin bisa saja dari Jawa Barat ke Jawa Tengah atau Jawa Tengah ke Jawa Timur ya, seperti itu. Tetapi pada dasarnya yang dikatakan terbelah adalah kehidupannya. Karena apa? Karena bencana ini akan semakin banyak terjadi bencana ya, baik itu gempa, baik itu banjir, longsor, dan itu akan menyebabkan kesulitan untuk penyeberangan ya, atau perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi hanya terputus jalannya saja, tidak akan ada Pulau Jawa terbelah, tidak akan. Kalaupun ada, yang Bunda lihat adalah Pulau Jawa akan turun gitu. Karena apa? Karena di bawah Pulau Jawa ini sudah kosong. Yang Bunda lihat sudah kosong. Jadi atas ini akan berturun ke bawah. Letusan Semeru pada Rabu Kliwon kemarin memang bukanlah peristiwa alam biasa. Letusan itu juga menjadi awal dari letusan-letusan berikutnya yang sangat mungkin jauh berbahaya. Lebih dari semua itu, letusan Gunung Semeru juga memicu terjadinya bencana-bencana lain, termasuk gempa besar yang mengguncang Pulau Jawa. Yang Bunda lihat ke depannya, memang Gunung Semeru ini tidak akan berhenti sampai di sini saja ya. Akan ada gejolak-gejolak lain dan juga akan ada gempa-gempa lain ya. Tetapi kalau untuk Jawa terbelah, Bunda melihat tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi mungkin seperti ini ya. Jawa Tengah dan Jawa Timur akan tidak bisa dilalui. Karena apa? Karena jalan ini mungkin longsor ya kan, atau mungkin ada bencana alam yang menyebabkan terputusnya jalan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, atau mungkin sebaliknya. Jadi kalau yang Bunda lihat tidak akan pernah terjadi yang namanya Jawa terbelah, tidak akan pernah terjadi. Semeru memang bukan sembarang gunung. Banyak mitos yang berkembang di sana. Inilah gunung yang dianggap sangat angker dengan banyak sosok gaib sebagai penjaganya. Di setiap aktivitas vulkanik yang terjadi di Semeru dianggap sebagai sebuah sinyal untuk siapa saja lebih waspada menjalani hidup. Tapi Bunda Dewi Amba merasa letusan Gunung Semeru tidak akan terlampau membahayakan jika masyarakat sudah mengungsi. Ke depan memang masih akan ada letusan susulan, tapi tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Gunung Semeru adalah gunung yang paling tua ya di Jawa. Beliau gunung yang benar-benar dihormati, yang benar-benar dihargai oleh masyarakat Jawa. Karena memang gunung tersebut mempunyai kisah tersendiri daripada para dewa-dewi. Nah, tapi kalau untuk mengisahkan akan terjadi bencana yang lebih besar seperti apa, itu kalau Bunda melihat ke depannya tidak. Memang akan ada letusan-letusan gunung lain selain Gunung Semeru, tetapi tidak akan menyebabkan bencana yang binasa dan gimana ya, dahsyat sekali, tidak. Insya Allah Bunda lihat masih sebatas wajar seperti itu. Letusan Gunung Semeru memang bukan sebatas peristiwa alam biasa,
Ada pertanda buruk yang dikirimkan agar masyarakat waspada. Apalagi Gunung Semeru meletus juga berkaitan dengan ramalan Jayabaya. Lantas, akankah letusan Semeru membuat gunung-gunung lain ikut meletus? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meletus pada Rabu Kliwon, Gunung Semeru memberi sebuah pertanda tidak baik. Sinyal tersebut langsung ditangkap oleh mata batin Bunda Dewi Amba yang memang sudah menengarai akan terjadi bahaya besar dalam waktu dekat. Celakanya, letusan Semeru tidak hanya sebuah peristiwa alam, sebab sekaligus komando untuk gunung-gunung lain di tanah Jawa. Jadi memang harus berhati-hati, terutama masyarakat yang berada di dekat gunung-gunung berapi, karena komando Gunung Semeru sudah mulai muncul untuk terjadi ledakan di semua gunung keramat. Gunung Semeru meletus atau baru erupsi ya, sebetulnya belum meletus sih, baru erupsi. Itu pertanda bahwa dunia ini tidak sedang baik-baik saja tentunya, ya kan. Kemudian apakah kedepannya akan ada lagi bencana lain yang bisa lebih besar dari ini? Bunda lihat biasanya apabila satu gunung meletus atau erupsi, yang lain akan ikut terguncang. Jadi kedepannya Bunda lihat akan ada lagi erupsi-erupsi gunung lain, hanya saja tidak akan menyebabkan letusan yang besar seperti itu. Meski secara kasat mata sebagai peristiwa vulkanik biasa, tapi sesungguhnya ada yang tersembunyi di balik letusan Gunung Semeru. Seperti diyakini banyak orang, setiap letusan gunung adalah awal peristiwa-peristiwa lain, termasuk di panggung politik. Huru-hara, kekacauan, perebutan kekuasaan, hingga pergantian rezim biasanya ditandai dengan gunung meletus. Kita sudah sering sekali ya mendapatkan bencana. Indonesia ini selalu ada bencana setiap akan menghadapi akhir tahun. Kemudian setiap akan ada pergantian kepala negara, itu pasti akan ada bencana-bencana seperti itu. Bunda lihat tahun ini masih akan berdampak ke tahun depan, dan masih banyak sekali kita kekurangan-kekurangan ya. Artinya begini, kita akan menghadapi kekurangan pangan sampai bulan Juni yang Bunda lihat, karena harus berganti tahun dulu. Tidak hanya sebuah sinyal, letusan Gunung Semeru juga menjadi pengingat agar masyarakat terus berhati-hati. Apalagi bencana-bencana berikutnya juga masih menjadi ancaman serius. Bunda Dewi Amba melihat letusan Gunung Semeru akan diikuti bencana lain yang arahnya ke timur Indonesia. Jadi beberapa gunung di sebelah timur Semeru harus diwaspadai. Tidak hanya yang ada di Pulau Jawa, gunung-gunung lain yang posisinya di timur Semeru berpotensi mengalami erupsi dahsyat. Dan bencana yang Bunda lihat akan mulai dari arah timur. Khususnya Sulawesi dan Manado nih luar biasa, hati-hati ya. Bencana akan ada bencana gempa, akan ada juga bencana seperti tsunami, seperti gitu. Jadi harap berhati-hati daerah sebelah sana. Kemudian akan berjalan ke arah kemari ke Jawa, dan yang akan parah di daerah Jawa ini dia di Lampung ya, daerah Sumatera. Lampung hati-hati. Akan ada guncangan air dan juga akan ada gempa-gempa. Jawa yang banyak gempa nanti Jawa akan diguncang oleh gempa, tapi masih sebatas aman. Seperti itu, artinya gempanya tidak yang luar biasa. Insya Allah kita di Jawa masih dilindungi. Tapi benarkah sebelum Semeru meletus, sesungguhnya sudah banyak pertanda yang datang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Gunung Semeru sudah meletus, artinya lonceng tanda bahaya sudah dibunyikan. Paranormal Bunda Ratu Ayu juga sudah meramalkan akan banyak terjadi gunung meletus, sebab saat ini gunung memang sedang tidak bersahabat dengan manusia. Kondisi itu juga akan memicu terjadinya bencana lain yang lebih besar, termasuk gempa dan tsunami yang menakutkan. Kayaknya gunung-gunung itu, tanah-tanah itu sudah mulai nggak berteman dengan kita. Sepertinya sudah marah, jadi menimbulkan erosi gitu. Sepertinya gunung-gunung itu sudah mulai goyang seperti pondasi ya. Apabila pondasinya udah goyang pasti mengeluarkan air kan. Itulah air itu naik ke daratan, maka seperti tsunami lah terjadinya. Karena gunung itu sudah tidak bersahabat, gunung itu sudah goyang. Akibat goyang itu gunung, makanya longsor. Tiba-tiba itu tanah itu bergerak kan, otomatis jalannya sudah bergerak juga, udah ada perubahan. Itu maka timbullah lahar-lahar itu yang bakal terjadi. Tidak hanya Bunda Ratu Ayu yang memprediksi akan terjadi banyak bencana. Den Gandhi yang memiliki kepekaan batin sangat kuat juga meramalkan bakal terjadi peristiwa-peristiwa alam yang mengejutkan. Memang tidak selalu peristiwa yang besar dan menakutkan karena ada kalanya juga berkekuatan kecil tapi perlu diwaspadai. Itu namanya nanti kita melewati takdirnya Tuhan. Ya, saya juga bukan Tuhan. Jadi saya sebetulnya sudah dari kemarin memberitahukan tentang keadaan alam. Alam itu sedang bekerja. Alam itu sedang tugas. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Ya, dengan Gusti Allah tidak ada sangkut pautnya. Ya, alam ini sedang bertugas. Jadi kalian tidak akan bisa paling tidak mengecilkan korban yang ada gitu loh. Maksudnya jangan sampai korban itu banyak, karena tanpa kalian sadari di bumi ini sudah ada manusia-manusia terpilih sebagai pancer bumi. Tugasnya masing-masing. Itu untuk apa ya sih namanya? Menstabilkan lah. Memanilisir, jadi maksudnya memperkecil korban. Sebagai praktisi supranatural, Den Gandhi memberi pesan agar selalu waspada dan mawas diri. Saat ini banyak pemicu munculnya bencana dan malapetaka. Sebab semesta memang sedang dalam kondisi tidak selaras. Beberapa bencana kecil perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan korban jiwa. Beberapa daerah juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan karena tanda-tanda munculnya bencana sudah sangat jelas. Selain Jawa Timur, beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi, menurut teropong batin Den Gandhi, harus hati-hati. Paling kita diberikan bencana alam yang kecil-kecil sajalah, ya, dari bentuk kewaspadaan. Ya, kalau saya sih memang Jawa Tengah atau Jawa Timur mungkin sudah ada yang terjadi ya, tapi tidak mungkin nggak terjadi ya, mungkin daerah seberang juga akan terjadi, ya, mungkin daerah Sumatera atau Sulawesi, ya. Makanya tadi saya bilang mari kita jaga diri, waspada. Karena saya sendiri akhir-akhir bulan ini memang merasakan badan saya tidak enak ya. Karena memang saya memiliki kepekaan ya. Karena saya juga meyakini bahwa semesta kecil di dalam diri kita tuh memang ada. Gunung Semeru sudah meletus. Banyak yang percaya ini adalah pertanda buruk karena letusan Semeru selalu membawa pesan alam untuk manusia agar waspada dan hati-hati. Jadi sudah saatnya berserah diri, semakin mendekatkan hati pada Tuhan sehingga kita semua diberi keselamatan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore.
Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.